Sakitnya apa, Bu? Sakitnya dari yang pertama dari dokter itu bilangnya jantungnya bengkak. Bengkak itu dari bulan Februari. Dari bulan Februari. Ya, bulan Februari divonis jantungnya bengkak. Saya kan berobat, alhamdulillah agak mendingan, tapi ternyata kok malah tambah parah. Beliau ini adalah tulang punggung keluarga, tapi sekarang sedang diuji sakit. Padahal di dalam keluarga ini hanya ada 2 perempuan dan 2 anak kecil, 1 bayi malah baru lahir ya. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la semua gangguan ikatan penyakit Pulau pecah ya, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin murudati wa syurujari fi sairil asma'i wa sifati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini, kita semuanya mau kemana ini? Mau kemana ini, Bah? Ya, yang di Karangjati. Sini, Bah. Di Karangjati. Di Karangjati. Ini beliau yang sakit siapa ini, Bah? Teman saya, Pak. Jadi beliau ini yang sakit suaminya, nggih? Nggih, suaminya tulang punggung sekali. Tukang apa, Bah? Dia tulang punggung jualan cilok. Tukang jualan cilok gitu sakit ya. Nggih, saudaraku semuanya, ini kita mau ke tempat seseorang yang berada di wilayah Blitar. Ini Blitarnya mana tadi? Karangjati, Kabupaten Karangjati, Kecamatan Sanan Kulon. Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Iya, kita mau ke tempatnya salah seorang warga yang sakit. Beliau ini katanya sih tulang punggung gitu.
terus punya anak bayi, terus belinya juga sakit. Di rumah cuman ada 3 orang, yaitu ibu-ibu yang sudah tua, nenek-nenek ya, sama istrinya sama beliau gitu. Makanya saya berkunjung ke sini karena beliau lagi sakit. Ayo ikuti saya. Bismillah. Astaghfirullahaladzim. Innallahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah. Rumahnya pengap. Terus seperti ada beberapa gangguan yang ada di rumah ini. Astaghfirullahaladzim. Kita coba masuk dulu ya. Assalamualaikum. Injih Ibu, nggih. Kula niku angsal napa nami ini? Angsal berita saking Mbah Santo. Dateng mriki niki wonten sing sakit. Nggih, sami kula. Sami jenengan. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, assalamualaikum, Mbah. Injih, monggo. Alhamdulillah. Niki Ibu monggo. Nggih. Nyuwun ngapura saderengipun. Kula paring asma Samsudin. Saya namanya Samsudin. Ada juga yang manggil saya itu Gus Samsudin. Itu saya pengasuh Padepokan Nurjat Sejati di Blitar. Blitar di daerah Kademangan, Rejowinangun. Saya dapat kabar kalau di sini itu ada salah satu warga yang sakit. Ngoten, sebab niku kula mriki. Sebab itu saya datang ke sini, ngoten. Nggih, suami kula yang sakit niku. Suami panjenengan sakit. Anaknya panjenengan. Di rumah ini berapa orang, Bu? 3 orang. 3 orang. Yang bayi 2. Oh, ada bayinya juga. 4 tahun sama yang baru lahir 1 bulan. 4 tahun sama ada yang baru lahir. Yang baru lahir itu anak jenengan. Nggih. Terus suaminya sakit. Terus yang cari uang siapa, Bu? Ya, kiriman dari adik saya. Dari saudara. Oh, dari saudara. Alhamdulillah ya sedikit-sedikit ada yang bantu. Berarti bantuannya dari luar ya. Nggih. Bantuannya dari saudara-saudaranya gitu ya. Karena tulang punggung di sini itu ya suaminya ini. Yang kerja itu beliau ini. Terus sakit. Sakitnya apa, Bu? Sakitnya dari yang pertama dari dokter itu bilangnya jantungnya bengkak. Oh. Bengkak itu dari bulan Februari. Dari bulan Februari. Ya, bulan Februari divonis jantungnya bengkak. Mm-mm. Saya kan berobat, alhamdulillah agak mendingan, tapi ternyata kok malah tambah parah. Masuk opname sampai 3 kali di rumah sakit, kena livernya juga bengkak. Astagfirullahaladzim. Jadi perutnya membesar. Sampai membesar. Ya, 2 kali sempat di rumah sakit 4 kali berobatnya itu keluar masuk ya, sempat berobat kemana-mana, namanya juga usaha. Mudah-mudahan ini soalnya kan juga bingung jadi tulang punggung keluarga, jadi di rumahnya juga masih anak kecil. Nggih, yang sabar. Karena beliau ini adalah tulang punggung keluarga, nggih. Terus sekarang beliaunya sakit, sedangkan di rumah ini kan
panjenengan terus sama mbahnya ini nggih. Sebelumnya beliau kerja di mana? Sebelumnya kerja di ini cleaning service sekolahan. Sempat dulu masih awal tahun. Dan setelah divonis itu ya udah ambil cuti, setelah itu keluar, nggak kuat untuk kerja berat. Kan berangkatnya pagi jam 5:30. Jadi semenjak sakit ini sudah nggak kerja lagi. Ya. Insyaallah. Sing sabar nggih. Ujian dari Allah. Setiap sakit yang diberikan Allah itu adalah kasih sayang Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Terus yang terjadi di rumah ini, karena beliau sering masuk ke rumah sakit itu, sering wonten kejadian apa sing bersifat gaib wonten niku? Pernah ada kejadian mboten? Pernah. Karena nggak sempat di rumah sakit itu nggak apa-apa, tapi setelah pulang padahal udah sembuh, udah enakan pulang, kambuh lagi di rumah. Malah kayak nggak diobatin, perutnya tambah sakit, dadanya sakit. Yang perutnya sempat yang kayak ditusuk-tusuk itu tiap habis maghrib sampai subuh Pagi. nggak bisa tidur sama sekali. Ini istrinya mijitin terus. Mijit ya, dipijit. Kayak tiap malam tuh kayak orang halusinasi kayak gitu, nggak bisa tidur sama sekali. Iya. Berarti kayak ditusuk-tusuk gitu Bu ya, yang dirasain masnya. Itu yang dirasakan beliau. Terus kalau yang terjadi di dalam rumah ini pernah ada kejadian gaib mboten? Seperti yang kalau bayi saya juga kan biasanya bayi kayak gitu bisa kadang nangis nggak ini ke deket ayahnya, terus ayahnya sering bilang kalau ini di rumah ada siapa gitu, tapi padahal nggak ada siapa-siapa. Beliau sering bilang kayak ada bayangan gitu ya. Gitu, tadi udah histeris teriak-teriak, terus ngedrop lagi. Berarti beliau sering melihat kayak ada bayangan gitu ya. Ya, terus akhirnya sesak nafas. Nggih. Jadi beliau ini adalah tulang punggung keluarga, tapi sekarang sedang diuji sakit. Padahal di dalam keluarga ini hanya ada 2 perempuan dan 2 anak kecil, 1 bayi malah baru lahir ya. Dan ini tulang punggungnya sedang sakit. Semoga nanti saya bisa membantu beliau ya semampu saya. Dan mungkin untuk panjenengan semuanya yang mau membantu juga saya persilahkan. Dan di sini saya yang tidak bisa apa-apa, hanya manusia biasa. Yang jelas kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah, yang penting ya berdoa. Nanti masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita kembali ke khidah bahwa Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah obat. Jadi kita nanti akan bercoba untuk mendoakan beliau yang sakit ini ya. InsyaAllah. Boleh saya melihat yang sakit ini? Amin. Amin ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Beliau ini ya sakit Mbak. Namanya siapa beliau ini? Guntur Mahendra. Kang Guntur Mahendra nggih. Namanya. Umur berapa beliau ini? 30. Seumuran saya lah. Bayinya nggak ditungguin nggak apa-apa. Nggih. Sabar nggih Kang nggih. Namanya sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah, ujian dari Allah. Ya semoga saja dengan diberikan sakit kita lebih bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Dan semoga saja segala penyakit itu menghilangkan dosa. Semoga bisa menambahkan kesabaran di dalam diri panjenengan. Sabar. Sabar. Tunggu sarang-sarang nggih Kang nggih.
Mugi-mugi penyakit enggal-enggal diangkat oleh Gusti Allah. Semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Donga sareng-sareng. Ki awake dhewe niku sebagai hamba nih Gusti Allah, yang penting nggih ndonga. Masalah hasilnya mungkin di pasrahnya kali Gusti Allah. Nggih. Iki anaknya ini. Assalamualaikum, salim sayang. Salim, waalaikumsalam. Namanya siapa? Iva. Sini. Siva atau Iva? Silva. Oh, barakallah. Umur berapa ini? 4 tahun? 4 tahun. Cantik loh ya. Kayak ayah. Ayah ya ganteng. Barakallah. Ada yang masih bayi juga? Semangat nih Kang. Semangat untuk sehat. Karena anak jenengan masih kecil-kecil. Semangat sehat. Itu insya Allah sehat nanti. Insya Allah nanti sehat lah. Yang penting doa dulu pada Allah. Hatinya yang tenang Kang ya. Nah, sakit seperti ini kalau di dalam ilmu hikmah disebut juga dengan ketempelan. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan. Ketempelan itu diakibatkan oleh 4 hal. Yang pertama karena maksiat. Yang kedua karena kurang taat, atau juga bisa karena tempat maupun karena nasab. Jadi ini nanti yang penting kita doakan dan kita hilangkan. Ini saya ruqyah dulu nggih. Yang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha rahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang disebabkan oleh tempat nasab maupun maksiat ya Allah, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah, segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan perlindungan-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Badannya dingin ya Mbak. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu akbar, Allahu ta'ala billahi al-azim. Kalau mau muntah dimuntahkan Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridani wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini keluar dengan izin Allah, keluar dengan izin Allah, keluar dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar, Allah akbar, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Keluar rambut dari dalam mulutnya. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Allahu akbar. Istighfar.
Astagfirullah nanti. Nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Astagfirullah, keluar rambut dari mulut beliau. Ini rambut ini dari mulut beliau. Astagfirullahaladzim. Innallah Allah. Ada air putih. Minta air putihnya ibu. Hamid ke. Sabar ya Kang. Ini di dalam perut beliau sering ada kayak tusuk-nusuk gitu. Iya, sakit, nggak ngurus sendiri. Astagfirullah. Setelah kita ruqyah keluar rambutnya dari dalam mulut beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allah Akbar. Ya Allah Rahman. Diminumkan dulu untuk beliau. Sabar, astagfirullah nanti. Diminum dulu. Pusing, muter. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul wa salli ala sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Astagfirullah nanti. Dan apa-apa. Nanti dulu masih pusing. Biar istirahat dulu. Astagfirullah. Biar istirahat dulu beliau. Amit nggih, saking pundi jenengan? Saking mriku alhamdulillah. Ningali, melihat. Tadi di ruqyah keluar apa? Rambut ini dari dalam tubuh beliau ini. Astagfirullahaladzim. Tenang nggih. Dalam Tenang nggih. nggih tenan ora nggih mboten ngertos wong awake dhewe niku kula niku namung sekedar meruqyah itu. Kalau masalah benar tidaknya ya kita pasrahkan sama Allah. Karena kan saya itu kan hanya mendoakan. Kalau masalah hasilnya ya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulutnya ini tadi. Mungkin kalau orang yang nggak tahu secara langsung seperti ini dikira trik atau hapus-hapusan gitu. Tapi kalau yang mengalami sendiri ya tahu kejadiannya. Panjangan orang Blitar juga nggak percaya dengan hal semacam ini gitu. Kayak mukanya kayak nggak percaya gitu. Panjenengan pengen merasakan kegoiban enggak? Percaya enggak? Tenang ngoten. Ya, insyaallah kalau panjenengan yakin terus panjenengan mau untuk saya bukakan portalnya, insyaallah nanti panjenengan bisa merasakan kegoiban. Jadi panjenengan biar tahu gitu. Apa? Enggak percaya. Makanya coba jenengan saya jadikan sebagai mediator. Tahu mediator jenengan ya? Tenang ngoten. Yang penting gini, ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan. Contoh, ketika panjenengan nanti saya gunakan sebagai mediator, berarti pintunya harus dibuka, portalnya dibuka. Setelah portalnya saya buka, panjenengan harus yakin dulu. Kita itu siang ada malam, laki-laki ada perempuan, ada nyata ada gaib gitu.
Mungkin sampean sudah tahu di YouTube ya, sudah tahu YouTube kalau saya itu kan sampean tahu sendiri lah ya, tahu kan di YouTube kalau saya itu dikatakan tukang trik itu, ada yang mengatakan saya pakai trik kayak gitu kan, ada yang menuduh saya penipuan walaupun nggak ada satu orang pun yang merasa saya tipu gitu. Mungkin masih bertanya-tanya. Kalau sampean pengen merasakan nggak apa-apa. Saya yang ada di tempat ini saya masukkan ke dalam diri panjenengan. Topi pun. Jangan cobi pun, jangan kalau coba-coba nggak bisa. Jadi panjenengan harus benar-benar memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batin jenengan. Intinya kalau sampean dengarkan musik ya sampean harus benar-benar menikmati sehingga sampean nanti bisa mengikuti gerakan yang ada di dalam musik itu. Ini pun pelopor. Iya, ini kan tadi boleh ditanyakan sama beliau. Tadi keluar dari apa namanya itu mulut beliau. Ini tadi. Siap nggih? Ini pun. Niki saya minta jenengan untuk benar-benar yakin, hakul yakin bahwa yang nyata dan yang gaib itu ada. Itu yang pertama, nggih. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin panjenengan itu benar-benar merasakan keluar masuk nafas. Coba masuk nafas, dirasakan. Keluar nafas dari mulut pelan, masuk nafas dirasakan, keluar nafas, masuk nafas terus, masuk nafas, keluar nafas. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Sampean kok bertanya dengan saya? Panjenengan itu di sini kenapa? Sing kudu ngertakoki aku, kowe iki sapa? Saya bukan siapa-siapa, saya hamba Allah yang datang ke sini karena ada saudara saya yang mengalami sakitnya sudah sekian lama dan beliau ini adalah kepala keluarga. Kowe wong wayahe kowe iki arep nandhi aku. Anggapmu kowe sapa kowe? Kenapa jenengan beranggapan kalau saya itu menantang jenengan? Saya itu ke sini ingin mendoakan beliau supaya sehat. Kok panjenengan katakan saya ini menantang jenengan, itu kenapa? Berarti panjenengan yang ada di sini. Kowe rene kuwi dadak nambani bocah kuwi tak rapatine panjenengan. Oh, jadi jenengan. Majikanku aku iki. Kamu disuruh majikan jenengan. Disuruh untuk apa? Gawe patine bocahku ya alon-alon. Biar beliau ini mati secara pelan-pelan gitu. Iya. Punya salah apa? Seni rambut. Perutnya kamu isi rambut biar meninggal. Iya. Sampean tahu enggak, beliau ini kepala keluarga, punya anak kecil masih bayi, punya orang tua yang sudah tua, punya istri yang harus dinafkahi. Sampean tuh jangan dolim kepada orang. Penting aku dikei pakan karo juraganku. Aku dikongkon kon mateni cahku alon-alon. Ditambah ngendi ora iso mari bocahku. Saya memang tidak bisa menyembuhkan beliau, tapi dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, saya yakin beliau bisa sembuh dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, tunjukkanlah siapa saya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jangan minta ampun kepada saya, minta ampun kepada Allah. Aku pengapuran. Aku cuma pateni aku. Aku ngaku salah.
Saya tidak akan membunuh jenengan, saya tidak akan membakar jenengan dengan asma Allah. Pangapuranen aku. Jangan minta ampun kepada saya, minta ampun kepada Allah. Aku lagi pangapura kowe tak ewangi. Neng kene sik akeh sing dikongkon karo majikanku supaya omah kene ora tentrem. Bocah kuwi mati alon-alon. Saya tidak butuh bantuan jenengan. Saya sudah minta tolong kepada Allah, cukup Allah yang menolong saya. Saya cukup panjenengan menolong diri panjenengan sendiri. Aku pangapuranen. Aku akan mempateni aku. Saya tidak akan membakar jenengan dengan asma Allah. Tolong diri sampean sendiri dengan cara berbuat baik. Sekarang kasih tunjuk kepada saya. Apa aja yang ada di dalam tempat ini? Di mana? Api aku aja mempateni aku. Saya tidak akan membunuh jenengan. Sampean tahu siapa saya? Aku ngerti jenengan turunan Kanjeng Sunan. Sekarang kasih tunjuk ke saya. Di mana letaknya yang mengganggu tempat ini? Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Di mana? Di dalam sini, di dalam tempat ini, di dalam tempat ini. Berarti gangguannya ini dari sihir yang menggunakan kekuatan bangsa jin Ampar, menggunakan kekuatan tanah. Di tempat ini, tidak berbohong jenengan. Selama beliau masih sakit, panjenengan belum saya lepaskan. Ikut dengan saya. Kalau ikut dengan saya, harus masuk dalam agama Islam. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya istirahat dulu, Ibu. Kalau nyuwun tulung sakit, nyuwun tulung apa namanya? Wonten pedil. Pedil niku betel. Betel kalih pedil gadah. Nyambut riyen. Teng mriki riyen nggih, nyuwun tulung kula nggih. Bapake. Muhammad Asyan. Istighfar coba. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sar asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pun Padang? Ampun. Nyuwun tulung bongkar niki. Bongkar mawon enggak apa-apa. Kalau pecah nggih, Bu. Tuh. Kelihatan tadi kayak ada percikan api ya.
Sabar nggih Bu, kula pecahne nggih. Di sini, pecah sini nggak apa-apa. Terus maju. Allahu Akbar. Pelan-pelan. Maju lagi nggak apa-apa. Maju sini. Pecah sini. Sampai sini nggak apa-apa. Ya. Pokoknya satu ini pecahnya. Sini Pak, pecahin sini Pak. Sampai habis sini nggak apa-apa, pecahin aja. Ben, ini Bu, supaya sampean jadi saksi Bu. Nanti dikira kita settingan Bu, atau dikira nanti kita menempatkan sesuatu. Sampean lihat, nggak apa-apa, maju aja ke depan Pak. Pecahin sini Pak, ini pecahin ini. Maju aja. Satu tackle ini pecahin ya, wes pecah nggak apa-apa ini. Pecahin sekalian sini. Ya terus. Nah, maju, pecahin lagi, maju. Ini satu tackle ini pecahin aja semua. Dibersihin dulu. Ya, betul. Ya, cukup. Wassalam. Oke, cukup. Bongkar mohon. Kali sini. Ini kita live di TikTok ya. Kita live ini dalam sini. Ini kita live ya. Ini sampai lihat, maju sini nggak apa-apa Bu. Sampai lihat ini. Ini dibersihkan di sini. Nah. Pelan-pelan mawon, santai mawon. Dibersihkan yang depannya.
Oke. Maju. Bongkar aja ini semua ini. Nah, situnya bongkar ya. Sini bongkar juga nggak apa-apa. Lihat Bu, enggak apa-apa Bu. Ini kita bongkar di dalam sini Bu. Nanti kita melihat sesuatu di dalam sini. Nah Bapak, oh ini ada sesuatu. Ini enggak apa-apa ini. Ini ada sesuatu nih. Nih dari dalam tadi. Nih. Ini ada sesuatunya nih. Astagfirullahaladzim. Sampun Pak, sudah ketemu ini Pak. Ada sesuatunya ini. Ini ada sesuatunya ini. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim la haula wala quwwata illa billah. Ini nih, ada sesuatu di sini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini nih Pak. Yang tadi sampean ambil dari dalam sini ya? Ya. Astagfirullahaladzim. Tadi panjenengan mungkin nggak sadar ya. Waktu panjenengan tadi kerasukan, tadi ada salah satu jin yang mengatakan bahwa di tempat ini ada sebuah ikatan itu atau santet gitu yang menyerang beliau, dan ternyata memang benar. Tadi ketika panjenengan bongkar muncul seperti ini nih, dari dalam tackle ini muncul kayak gini nih. Nah seperti ini nih, muncul seperti ini nih dari dalam tackle tuh. Mungkin nggak begitu kelihatan tadi tuh, muncul seperti itu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ini namanya adalah buhul itu. Buhul atau ikatan. Dan yang digunakan oleh bangsa jin seperti ini namanya adalah buhul untuk menyakiti seseorang, Pak. Dan ini sudah sangat lama loh. Sudah sangat lama. Astagfirullahaladzim. Dan ini kalau gangguannya seperti ini atau gangguan dari bangsa jin ampar atau sering dikatakan oleh orang Jawa itu banaspati. Banaspati itu sebenarnya sebuah gangguan atau sihir yang menggunakan kekuatan banaspati yang biasanya terbang merah-merah malam itu di atap rumah gitu Bu, dek gitu. Terus akhirnya masuk ke dalam tanah dan mengganggu orang yang ada di dalam rumah itu. Dan ini tolong suaminya kenapa itu? Dibantu dulu. Bantu salawat ya Bu ya. Dan sekarang insya Allah akan saya bakar ya. Akan saya bakar dengan menggunakan Asma Karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Asma ini sudah pernah saya ijazahkan kepada saudara-saudara saya
ketika waktu-waktu yang dulu pernah saya mengadakan gembelengan jarak jauh, dan ini nanti insya Allah ketika kita menggunakan asma karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani digabungkan dengan asma Sungai Raja. Asma Sungai Raja itu adalah asma yang lisan bilisan, tidak boleh ditulis, jadi harus dibaca, dan pantangannya tidak boleh berzina gitu. Nanti insya Allah akan terbakar. Tapi yang perlu untuk diketahui bahwa hal semacam ini sebenarnya tidak bisa untuk dipertontonkan. Jadi harus dalam keadaan yang darurat seperti ini, dalam keadaan orang yang benar-benar terkena santet atau ada santetnya. Kalau tidak ada yang terkena santet ya nggak bisa. Jadi yang digunakan media-media seperti ini biasanya seseorang yang dukun menggunakan buhul seperti ini itu menggunakan darah dari salah satu hewan dan dicampurkan dengan tanah kuburan orang yang matinya itu mati karena teles, kita orang Jawa bilang, entah pembunuhan atau kecelakaan, itu disambungkan dengan beberapa mantra itu. Jadi akan kita hancurkan insya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya minta bantuannya. Taruh di sebelah sini ya. Ini taruh di sebelah sini. Iya. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ambilkan saya garam kerosokan. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Ambilkan saya garam kerosok. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syari fi sairil asma'i wa sifati. Ya Muhyidi Aba Muhammad Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani agisni fi qadai hajati wa ya qadil hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu akbar. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqalani ya Kudubarak ya Ghasas Somadani ya Mahmubas Subhani ya Muhid ya Abba Sayyidina Sya'adul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Sya'adul Qadir Jailani, semoga cepat hadir. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan yang ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Inna Allah rahim la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli. Di ujung sana tadi ada seperti suara di sana, di ujung sana. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Bapak sini, Pak. Sampai lihat di ujung sana. Sana ada apa-apa, monggo. Coba kamera ke sini. Saya cuma nyuruh jenengan untuk ngelihat aja. Mohon sudah berdiri. Coba dilihat, nggak ada apa-apa, nggih. Coba dilihat kosong ya. Kamera ke sini. Coba Bapak jenengan berdiri. Nggih. Bapak jenengan ke sini, Bapak. Oke, monggo mriki. Jadi tadi di ujung sana, nggih, hadap saya. Di sini, boten usah wedi, lomot nyakot. Tadi di ujung sana, sampai lihat nggak ada apa-apa, nggih. Kenapa? Sampean tadi di sana sampean saya lihat nggak ada, karena nanti di sana akan muncul sesuatu. Di sana nanti akan dohir sesuatu. Makanya panjenengan saya suruh lihat dulu. Atau boleh kamera dilihat dulu sekarang di sana. Oke, sampai lihat dulu di ujung sana tadi. Di ujung. Di ujung tidak ada apa-apa, nggih. Di sana. Enggak ada apa-apa, nggih. Sudah dilihat? Di sana, di ujung sana, nggak ada apa-apa, nggih. Nanti
di ujung sana akan ada sesuatu maju sini. Nanti di ujung sana akan ada sesuatu di ujungnya sana. Jadi maju sini nggak apa-apa. Nah, nanti di ujung sana akan ada sesuatu hal yang muncul di sana, Pak. Makanya sekarang untuk mendahirkan sesuatu itu ada beberapa amalannya memang. Ikuti saya, Pak, ya. Nanti di ujung sana akan ada sesuatu insya Allah. Makanya sekarang panjenengan ikuti bacaan yang saya baca, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Shaykhosa Kulaini, ya Kutuba Robani, ya Ghausas Sumadoni, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Zailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, dahirkanlah ya Allah gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekarang sampai ambil yang di ujung sana. Insyaallah ada sesuatu. Bawa ke sini. Itu ada yang di kaki sampean juga, yang kaki sebelah kanan. Di kaki sebelah kanan. Kaki sampean, di kaki. Lihat di kaki, lihat di kaki. Kaki ini sampean lihat di kaki. Ini. Lihat yang di kaki, lihat kakinya. Lihat juga yang di sana. Yaudah itu dulu bahas ini. Iya, bahas ini. Ini Bu tadi yang ditemukan di sana. Yang ditemukan di sana. Ini namanya buhul, Ibu. Sekarang saya minta air 2 baskom, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak percaya jangan. Tidak percaya. Tadi katanya tidak percaya. Trik. Kabupaten. Trik. Trik ah. Trik niki wau. Kalau saya itu sebenarnya mau dikatakan trik ya enggak apa-apa, mau dikatakan penipuan ya enggak apa-apa, ya silakan gitu loh. Dibon. Kira-kira
Kan iki wau kan ini tadi kan jenengan sendiri yang buka dalam situ. Yang menemukan kan sama sendiri. Kira-kira saya bisa ndak masukin di situ? Geboten. Terus kalau saya nggak bisa masukin ke situ, terus kok bisa ada di dalam situ gimana? Ya trik. Tapi triknya setan. Triknya setan. Karena yang bisa melakukan itu setan. Kira-kira ke dalam situ. Dan itu kabin ini, tempat ini dibangun sudah berapa lama, Bu? 2 tahun. 2 tahun. Atau kira-kira 2 tahun yang lalu saya sudah ke sini terus menempatkan barangnya di bawah sini? Berarti saya sudah menata hal semacam ini 2 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau jenengan seumpamanya mengira trik, berarti trik saya hebat luar biasa ya, bisa menempatkan di situ. Dan untuk panjenengan semuanya, kalau pengen tahu ya silahkan datang ke sini, tanyakan langsung ke orangnya, tanyakan ke warga sini. Ini di desa mana, Bu? Sini, Bu. Di desa mana ini, Bu? Tempat mana ini, Bu? Karangjati, Purworejo. Karangjati. Sini, Bu. Purworejo. Namanya Ibu siapa? Tias. Ibu Tias. Kalau suaminya namanya? Pak Guntur. Berarti orang sini tahu namanya jenengan Pak Guntur. Namanya Pak Guntur. Jadi kalau panjenengan pengen tahu secara langsung, tidak hanya katanya kayak gitu, tidak hanya katanya pengen tahu secara langsung bagaimana suaminya sakit, sering masuk rumah sakit ya, Bu. Terus bagaimana kisahnya di tempat ini, silahkan langsung bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Saya nggak mau bercerita apa-apalah, nanti saya bercerita apa-apa malah dikira mengada-ngada nanti. Silakan panjenengan langsung datang ke tempat ini, dan demi Allah saya tidak minta bayarannya, Bu ya, sama jenengan ya. Saya tidak minta bayaran ini. Tapi kalau ada yang punya uang ya nggak apa-apa lah mengasih. Kalau nggak punya uang ya insya Allah saya tolong itu. Kalau punya uang ya harus bayar. Saya nggak minta uang ya, Bu ya. Jadi jangan dikira saya minta uang itu. Kalau sama jenengan saya minta uang, kalau sama beliau saya enggak. Karena beliau orang yang sedang susah, suaminya nggak bisa kerja, orang tuanya sudah tua, punya anak bayi kayak gitu. Kalau punya uang yang undang saya harus bayar. Kalau yang nggak punya baru nggak bayar ya. Ini tadi kita temukan di di dalam kabin ini. Ini kita ketemukan tadi di dalam kabin. Dan ini tadi terbakar ya. Terbakar ini kan katanya menggunakan trik ini ya, menggunakan trik gitu. Menggunakan apa gitu. Kita lihat nanti di dalamnya ini ada apa nih. Nih di dalamnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada beberapa tulang. Tuh. Ada tulang, ada tanah kuburan, ada rambut. Tapi alhamdulillah sudah terbakar. Kan sekarang paket media ruqyah. Ini kita live ya. Kita live di ini ditanam di depan rumah minyak itu sebagai apa? Sebagai sunnahnya. Dan ini nanti ada media-medianya. Untuk media itu adalah sarana, nggih. Adalah sarana. Ibu sini nanti saya jelaskan, nggih. Ini ada kaosnya, nanti boleh panjenengan pakai atau dipakaikan suaminya, atau sampai enggak apa-apa, itu cuman kaos biasa. Ini paket-paketnya, serbannya nanti dipakaikan ke beliau.
Oke, saya jelaskan dulu Bu ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak apa-apa. Atau keceblong itu nanti. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ibu, di sini saya hanya niat membantu. Kalau masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu untuk Ibu pahami bahwa kita ini semuanya sama. Hanyalah seorang hamba. Yang penting kita berdoa. Masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sakti. Saya bukan dukun, saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya hanya orang biasa, pemulung rasa, nggak bisa apa-apa. Di sini saya hanya berdoa kepada Allah, semoga saja semua penyakit yang ada di dalam rumah ini, baik itu penyakit dohir maupun penyakit batin, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika saya berdoa dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan sholawat, lalu ketika ada seseorang yang mengatakan saya dukun atau saya melakukan penipuan, ya silahkan. Ya, kalau orang berdoa menggunakan Al-Quran lalu dikatakan dukun, ya silahkan, karena saya punya keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, dan berdoa kepada Allah itu adalah ibadah. Kekuatan sebagai umat Islam, umat muslim itu adalah doa, sabar, sholat, dan doa. Itu adalah kekuatan terbesar kita. Jadi yang penting kita berdoa. Dan perlu untuk Ibu pahami bahwa media-media ini adalah sarana ruqyah. Ini adalah sarana untuk meruqyah atau untuk mendoakan suami Ibu. Jadi media ini hanya sebuah sarana. Kita mau dapat uang harus mau bekerja. Bekerja itu adalah sarana, adalah ikhtiar kita. Kita pengen kenyang, maka kita harus berusaha. Sarananya kita harus makan, usahanya harus makan supaya kenyang, supaya badan kita itu sehat. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah, ini berarti rahmat Allah lah ya, berkah ya. Lama nggak hujan Bu? Ini adalah sarana. Nah, sarana yang saya gunakan Ibu ketika saya melakukan ruqyah di dalam padepokan itu, yang pertama tentu saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yaitu dengan cara berdoa. Yang pertama menggunakan syahadat. Syahadat itu untuk menumbuhkan rasa ketuhanan di dalam diri kita. Setelah syahadat, lalu yang kedua membaca sholawat, yang ketiga membaca hamdalah, dan yang keempat berdoa, yang kelima dengan menggunakan surat Yasin yang terakhir, yaitu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Itu doa yang saya gunakan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Nah, ini juga bisa diamalkan untuk semua saudaraku. Jadi kalau panjenengan ingin menjadi seorang peruqyah atau panjenengan ingin mendoakan orang lain, juga bisa sampean amalkan Pak, untuk mendoakan orang lain atau bahkan untuk belajar ilmu hikmah. Ini juga bisa diamalkan. Bagaimana caranya? Diriadoi Pak. Jadi mendoakan seseorang itu bukan hanya pintar membaca, tetapi juga harus mengamalkan dan mengistiqomahkan amalan yang dibaca. Jadi ketika membaca bukan hanya sekedar membaca Pak, tetapi juga merasakan apa yang dibaca. Jadi mengamalkan dan juga merasakan apa yang dibaca, sehingga tumbuhlah keyakinan itu. Nah, bagaimana caranya? Syahadat dibaca satu malamnya 1000 kali. Terus sholawat, bisa sholawat Ibrahim, bisa sholawat Nuridat, sholawat Munjiat, dan lain sebagainya. Itu dibaca 1000 kali. Terus setelah itu membaca Al-Fatihah 77 kali. Setelah itu baca doanya, ya Allah, dengan izin dan ridhamu saya memohon, ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, angkatlah penyakitnya dengan kuasamu. Lalu membaca surat Yasin seharinya 41 kali. Nah, amalan ini dibaca selama 41 hari. Itu untuk supaya kita itu mendoakan seseorang diijabah oleh Allah. Nah, amalan-amalan tadi ini diamalkan untuk membersihkan hati Pak. Jadi kuncinya supaya hati kita bersih. Jadi amalan itu adalah perjalanan untuk mendekat kepada Allah. Nah, setelah kita mendoakan,
Lalu ada terapinya, nanti beliau diterapi, ditekan bagian titik-titik kahilnya atau 3 titik dari titik bekam. Selain didoakan terus diterapi, juga ada medianya. Medianya yaitu herbal, Pak. Yang pertama, kita menggunakan madu. Ya, saya memberitahukan ini bukan berarti menyuruh panjenengan untuk membeli madu ke saya, bukan ya. Nanti wah itu jualan madu, enggak. Saya menjelaskan doanya dari pelajaran yang saya pahami. Jadi di dalam amalan itu ada beberapa media yang biasa digunakan oleh baginda Rasulullah untuk pengobatan. Dan obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah itu madu. Jadi kalau sakit segera cari madu. Madu ini loh, Pak. Nanti nikah lagi, bukan madu. Enggak, madu ini. Makanya saya juga menggunakan madu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya ada tata caranya. Yang penting saya menggunakan madu. Terus yang kedua, saya menggunakan daun bidara. Daun bidara kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit atau daun surga. Nah, yang ketiga, saya menggunakan garam. Menggunakan garam krosok. Karena garam ini dari laut, dan insya Allah laut itu selain juga suci, juga mensucikan. Dan yang ketiga, saya menggunakan kunir. Kunir ini ada kunir kuning, ini untuk gangguan yang bersifat ketempelan, ini untuk gangguan yang bersifat sihir. Kenapa saya menggunakan kunir? Karena kunir ini sudah dipercaya oleh orang Jawa, luhur Jawa, digunakan untuk pengobatan, Pak. Karena kunir ini adalah tanaman sepula jadi. Tidak heran kalau dari zaman dulu orang-orang tua kalau melahirkan itu pasti yang dicari pertama kunir, Pak. Karena kunir ini biasanya kalau orang habis lahir itu kan di pusarnya dikasih kunir gitu. Karena ini juga sebagai antiseptik, menghilangkan kuman, kuman nggak mau. Kalau dari ilmu hikmahnya, kunir ini mampu menghilangkan gangguan-gangguan sihir, Pak. Tentunya dengan cara ditebus dulu, dimahari dulu. Cara memaharinya bagaimana? Dengan membaca sholawat 17 kali tahan nafas. Insya Allah bisa untuk berbagai macam penyakit. Nah, setelah ini nanti, setelah tadi ibu orangnya di ruqyah, terus nanti diterapi dengan menggunakan herbal, terus nanti juga tempatnya. Jadi yang pertama, ketika ada seseorang yang mengalami gangguan sihir itu dihilangkan dulu gangguannya. Jadi kalau semuanya di dalam rumah itu ada gangguannya, yang pertama itu kalau untuk mengusir lalat di dalam rumah itu yang pertama dihilangkan dulu kotorannya. Bapak ini udah ngantuk, saya jelaskan. Yang pertama kotorannya dulu dihilangkan, terus yang kedua diusir lalatnya, baru dipagari. Karena kalau kayak gini, kalau semuanya kita mengusir, mohon maaf, guguk ya, guguk. Kalau kita mau mengusir anjing ya, itu kalau kita hanya mengusir anjingnya atau lalatnya saja, kalau tulangnya atau kotorannya ini nggak dibuang, nanti yang balik lagi. Jadi dibuang dulu kotorannya, diusir lalatnya, baru dipagari. Nah, kita nanti memagari. Yang pertama nanti saya minta untuk memagari tempat ini supaya gangguan sihir atau gangguan jin itu nggak masuk. Yang pertama saya minta panjenengan antara maghrib dan subuh itu membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Pokoknya yang penting baca aja. Yang kedua, setiap keluar masuk rumah ucapkan salam, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan yang ketiga, saya minta untuk panjenengan menjaga sholatnya. Dan yang keempat, jaga keharmonisan rumah tangganya. Itu insya Allah. Dan ini adalah sebuah medianya. Saya gunakan minyak. Kenapa saya gunakan minyak? Karena minyak itu sesuatu hal yang wangi, itu ada sunnahnya baginda Rasulullah. Karena sesuatu hal yang baik, maka dilakukanlah dengan cara yang baik, dengan hal yang baik gitu. Makanya di WC itu baunya nggak enak, tempat jin-jin yang nggak baik itu. Makanya kalau kita sholat itu disunahkan memakai yang wangi-wangi gitu, nggih. Dan ini ada rompi, nanti dipakaikan suaminya ya. Nah, ini nanti disiram-siramkan di rumah sini. Ini daun bidara ya Bu ya, bukan kembang ya, nanti dikira kembang. Nah, yang ini disiramkan untuk di rumah. Dan yang ini nanti digunakan untuk mandi. Nanti kunirnya ditaruh di kelapa muda
1 sendok, ini satu setengah sendok, terus degannya dibakar terus diminum. Ini digunakan aja untuk nanti digunakan untuk sholat mawon nggih. Sekarang saya minta tolong ini kan disiramkan. Ini nanti untuk mandi satu keluarga, taruh aja di kamar mandi. Sini nanti biar saya buang dulu media-medianya. Monggo ikut saya. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Kang ya. Insyaallah sehat. Nggih. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, mohon doanya semoga beliau lekas sembuh. Saya mintain uang saya seadanya. Dalam? Saking dalam kan, dari rumah. Saya namanya Samsudin Kang. Nggih. Amit. Aku kula tebih-tebih dolan nambani ngewani. Mboten, kula namung ndongakne mboten saged nambani. Sing penting ada dari saudara saya yang ngasih tahu kalau di sini ada saudara yang sakit gitu, ada yang sakit. Makanya saya datang ke sini. Ya, yang penting tunggu dinungo nggih. Kalau mboten saged bantu napa-napa, saya tidak bisa bantu apa-apa. Saya hanya bisa bantu dengan doa. Karena penyakit jenengan sudah sangat lama, insya Allah. Selain saya bantu dengan doa, ini nanti juga sebisa maksimal mungkin akan saya bantu juga secara dohirnya, insya Allah. Insya Allah besok saya kesini lagi supaya beliau sehat, terus tidak mikir tentang beban keluarga gitu, supaya apa namanya sakitnya cepat sembuh. Itu kan kalau batinnya itu senang gitu. Nah besok saya kesini lagi, insya Allah. Besok saya kesini lagi, insya Allah nanti saya bawakan sesuatu yang dari hati saya, semampu saya lah itu. Nanti insya Allah saya kesini lagi. Nanti saya bawa kesini. Kan pengennya apa? Kalau ini tiap hari itu biasanya yang kayak sembako. Oh sembako gitu ya. Beras. Anak-anak masih kecil. Nggih. Susu. Oh iya, ini kan mari punya anak kecil, susu itu kan susunya biasanya panjenengan sendiri atau beli? Ini beli. Oh, ini beli. Semenjak suami sakit, asinya juga berhenti. Itu. Asinya berhenti. Jadi kan harus ngurusin suami. Harus ngurusin suami. Padahal kalau punya anak kecil, anak bayi kan susu nggak boleh telat ya. Kalau kita mungkin orang udah tua, udah dewasa kayak kita gini, makan bisa berpuasa. Tapi kalau anak kecil kan nggak bisa, harus ada gitu. Insya Allah besok saya bawakan beras sama susu gitu, nggih. Insya Allah. Sami-sami. Saya ngebayangkan kalau ini keluarga saya atau saya sendiri gitu. Kalau saya sakit terus gimana dengan anak saya kayak gitu. Jadi ini saya menganggap ya diri saya sendiri, dan saya yakin kok kalau kita berbuat baik, ya sejatinya kebaikan itu untuk diri kita sendiri, itu bukan untuk orang lain. Dan insya Allah besok siang insya Allah saya kesini lagi untuk mengantarkan beras, sembako ya, sembako sama susunya. Boleh lihat anak bayinya?
gendong aja. Umur berapa, Mbah? Bulan. Sini, Mbah. Umur berapa, Mbah? Ya 40 hari, Pak. 40 hari baru lahir. Berarti ini waktu lahir bapaknya sakit, no? Terus saya Di itu perut. masih udah mulai sakit. Udah mulai sakit. Udah mulai sakit. Jadi Oh, ini ya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Saka. Saka. Oh, kayak Aji Saka ya. Assalamualaikum. Barakallah. Tapi susunya ini gimana? Hari-hari kemarin, nggak sampai ketelatan, ta? Masih 1 bulan ini alhamdulillah, kalau dari orang tua saudara masih alhamdulillah masih mencukupi. Susunya apa toh? SGM. SGM. Bisa kita belikan insya Allah. Alhamdulillah. Ini katanya bapaknya sampai pernah jualan sosis ya? Sempol dulu. Oh, sempol. Sempol terus pernah jualan sempol, terus kerja di SMK. Jualan sempol itu di mana jualannya? Di rumah mertua, di rumah istri di depannya. Jadi kan mertua kan pagi jualan nasi Iya. pecel, Heeh. terus siangnya sampai sore, kadang sampai malam tuh saya sama istri tuh terus nih jualan sempol. Ini nanti buat beli susu ya. Ini dipegang aja. Kalau susunya besok saya beliin. Susu sama berasnya. Dipegang. Udah nggak apa-apa. Nggak, santai Maman. Udah nggak apa-apa. Sabar. Nggak apa-apa. Saya cuma tahu dari apa namanya YouTube, ya kontennya Gus Samsudin loh. Cuma lihat-lihat bener apa enggak, bener apa Nggak bener kok Kang. tahu. Udah nggak apa-apa. Santai Maman. Sehat. Yang penting sehat. Sudah nggak apa-apa. Bisa balas budi. Sudah pun nggak apa-apa. Yang penting sehat dulu. Yang penting sehat dulu. Ya pengen balik pulang lagi biar bisa kerja, Amin. nggak cuma apa jagain Insya Allah. sumbangan dari Nggak saudara gitu. Insya Allah sehat nanti. Insya Allah sehat nanti. Insya Allah sehat. Yang penting sekarang nggak usah mikir apa-apa dulu. Yang penting sehat itu. Jangan ada beban apa-apa. Yang penting sehat. Anaknya masih kecil-kecil gitu. Yang penting semangat untuk sehat gitu ya. Semangat untuk sehat. Insya Allah. Saya yakin jenengan insya Allah sehat. Insya Allah. Saya yakin jenengan mungkin sehat malih. Amin. Insya Allah. Insya Allah sing sabar. Ujian dari Allah. Insya Allah jenengan mungkin sehat malih. Barakallah. Ustaz darengi jenengan nggih pernah ningali YouTube kula ta? Kemerak budi nggih pas lari-lari cangkruk. Ora percaya apa ora? Ora kosong ini kok. Nggih. Nggih, lek jenengan kalau tadi jenengan lihat itu apa namanya, besok aja sama lihat di YouTube ya. Itu tadi itu kan sampean sakit di sini nggak ngelihat di sini. Tadi ini apa tackle-nya itu kita bongkar tadi. Di dalam situ ada semacam buhul. Buhul itu adalah apa namanya, semacam gangguan sihir kayak gitu, Bu. Tapi yang saya minta untuk Bapak sama Ibu, jangan dendam walaupun dengan siapapun, karena apapun yang terjadi terhadap diri kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi dengan diri kita itu tidak ada yang kebetulan, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan juga karena begini, bukan juga karena begitu. Itu semuanya murni sesuatu hal yang diberikan Allah kepada kita supaya diri kita bisa bermuhasabah diri, bisa introspeksi diri. Mungkin panjenengan mengira jenengan sakit ya susah, tapi sebenarnya saya pun juga sama, Bu. Saya pun saat ini juga sedang mendapatkan sebuah ujian kayak gitu. Ini saya bercerita karena apa? Karena biar sampean juga nggak sampean tak oleh sing cara gitu. Saya itu nggak tahu apa-apa ya. Saya mendoakan orang dengan Al-Quran ya, dengan sholawat. Saya bisanya Bismillah ya Bismillah. Loh itu loh, saya dikatakan dukun, dikatakan melakukan penipuan menggunakan trik dan lain sebagainya. Ya saya ikhlas menerimanya, ya nggak apa-apa gitu loh.
Saya yakin apapun yang diberikan Allah kepada saya itu yang terbaik untuk diri saya. Mungkin dengan Allah memberikan ujian seperti ini supaya apa? Supaya orang-orang yang datang ke saya itu nggak menganggap saya itu sakti. Biar kalau datang itu apa adanya, karena benar-benar ingin berdoa bersama-sama gitu. Saya beranggapan seperti itu. Saya nggak marah walaupun ada orang-orang kampung, ada warga yang nggak suka sama saya, yang ingin tempat saya ditutup, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, itu memang apa yang saat ini terjadi, memang apa yang diberikan Allah kepada saya gitu. Jadi dengan apa yang menimpa panjenengan, ada media buhul, ada sihir, ada santetnya gitu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan sampai panjenengan marah atau dendam kepada orang. Apapun yang terjadi saat ini memang sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi qodratullahnya Allah, sudah menjadi qodok dan qadarnya Allah seperti ini. Jadi ya diterima dengan ikhlas, nggih, yang sabar. Jangan, insyaallah nanti kalau masalah kebutuhan dedek bayinya, terus kebutuhan sembakonya, insyaallah nanti saya akan kesini lagi, besok kesini lagi, dan insyaallah berkelanjutan gitu. Maksudnya nanti insyaallah setiap minggu saya kesini untuk nganterin sembako sama susunya, insyaallah, nggih. Jadi jenengan nggak usah kepikiran apa-apa gitu, yang penting sehat, sama fokus sama suaminya, biar nanti dedeknya itu susunya saya yang belikan nanti ya, nanti saya jatah ya. Karena alhamdulillah saya juga alhamdulillah ya alhamdulillah ada rezeki gitu loh. Saya juga punya beberapa usaha properti, punya itu, insyaallah nanti bisa untuk bantu yang di sini lah, insyaallah. Yang penting badannya sehat dulu, nggih. Dan saya juga ndak sombong ya, maksudnya kalau ada saudara-saudara kita yang pengen tahu keadaan di sini, pengen tahu di sini, silahkan datang ke sini. Ini di desa mana ini, Bu? Karangjati, Purworejo. RT berapa ini, Bu? RT 1 RW 6. Tempatnya Ibu siapa? Ibu Tias. Rumahnya Bapak Guntur. Terus Bu Endang gitu. Dalam? Bu Endang. Bu Endang. Bu saya. Yo, namanya ibunya Ibu Endang. Umur berapa jenengan Ibu? 65. 65. Kalau bapak Bapaknya sudah meninggal. umur 74. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di dalam keluarga ini ada berapa orang, Bu? 5 ya? 5. Anak bayi 2, 1 balita, 1 bayi, terus ibu sama mbahnya berdua sama Indah, dan tulang punggungnya beliau. Tulang punggungnya ini suaminya ini, dan suaminya ini lagi sakit. Sakitnya kalau secara kedokteran liver dan jantung. Kalau dari dalam segi ilmu hikmah ada gangguan dari bangsa jinnya, karena ini sudah mengenai di bagian tohirnya ya, pengobatannya nanti dua-duanya. Yang penting gangguannya secara gaibnya sudah hilang, nanti tinggal secara tohirnya. Untuk secara tohirnya insya Allah nanti kita bantu pengobatannya di rumah sakitnya. Yang penting untuk sembakonya dulu nanti kita cukupi supaya bisa fokus ke pengobatan. Pengobatannya menggunakan apa, Kang jenengan? Kalau di rumah sakit? Kalau di rumah sakit dikasih obat. Bayar sendiri atau ke BPJS? Alhamdulillah dapat KIS. Oh, BPJS ya. BPJS ya. Iya, tapi Oh iya. tapi kalau untuk tiap hari di sana. Iya. wirawiri. Iya, pengobatannya gratis, tapi untuk wirawiri ya bayar grabnya, makanya yang nunggu, belum yang di rumah kan nggak ada ya. Ya itu nanti yang kita bantu, untuk sembakonya, untuk wirawirinya itu insya Allah nanti kita bantu, nggih. Insya Allah sehat selalu, nggih. Tunggu tinungo. Alhamdulillah, seperti sehat, nggih. Ngaten, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saya juga pernah mengalami yang seperti ini, Bu. Kalau di dalam rumah tangga itu kepala keluarganya atau presiden yang sakit itu udah nggak bisa apa-apa. Karena apa? Tulang punggungnya itu bapak. Dan saya pernah ngalami kayak gini. Makanya saya nggak bisa ngomong itu karena saya dulu itu waktu masih sekolah, waktu itu saya masih SMP atau sanawiyah ya. Itu
bapak saya itu sakit dan 5 tahun itu saya ngurusin demi Allah, demi Rasulullah. Boleh ditanyakan keluarga saya, tetangga saya. Jadi sampai untuk makan itu pun saya juga bingung, Bu. Saya tuh sering dulu kalau saya ngomong udah nggak bisa lah. Jadi saya mengalami hal semacam ini. Dan alhamdulillah ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan untuk saya kalau saya nanti bisa bantu di sini. Insya Allah, demi Allah, insya Allah. Bukan sekedar konten ya, tapi ini dari dalam hati saya. Nanti setiap minggu saya ke sini. Dan kalau mungkin saudaraku semuanya mau membantu, silahkan lah. Saya nggak sombong kalau ada yang mau bantu, mau ikut ke sini atau mau bantu yang di sini, silahkan. Ini saudara kita lagi sakit dan ini adalah jalan kita untuk mencari ridha Allah, jalan ladang pahala kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dan setiap kebaikan itu pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya untuk panjenengan semuanya, semoga beliau cepat sembuh, yang penting hatinya tenang dan bisa bekerja seperti biasa, karena banyak tanggungannya harus dikerjakan ya. Ada anak-anak yang masih kecil, ada orang tua, ada istri gitu. Mohon doanya lah dari panjenengan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Barakallah. Sabar ujian. Alhamdulillah. Sehat Kang ya.